Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Fa innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nafi Patokan rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memohon kepada Allah agar keimanan dan ketakwaan kita ini senantiasa Allah jaga dan kita dimudahkan untuk mengokohkan, meneguhkan untuk menggapai ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Perintah Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang haqqa tuqatih. Berarti ada takwa itu yang tidak haqqa tuqatih. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah maui atas kita hamba-hambanya adalah ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Berarti ada ketakwaan yang tidak sebenar-benarnya ketakwaan. Maka kadar ketakwaan yang kita perjuangkan adalah ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Para ulama tafsir menyatakan apakah itu haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benarnya itu. Kalau selama ini ketakwaan yang kita fahami hanyalah sebatas menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka ditegaskan oleh beberapa ulama mufassir, ketakwaan yang sebenar-benar takwa adalah tidak sebatas melaksanakan perintah-perintah yang diwajibkan, tetapi juga melaksanakan anjuran-anjuran yang disunnahkan. Tidak sebatas meninggalkan larangan-larangan yang diharamkan, tetapi juga menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang Allah makruhkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon taufik, memohon kekuatan pertolongan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu memahami dan mampu memiliki kesanggupan untuk mengupayakan diri menjadi seorang hamba yang bertakwa, yang kadar ketakwaannya adalah yang haqqa tuqatih tadi. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan Rabiul Awal telah berlalu, di mana bulan Rabiul Awal kita tahu segenap umat manusia, segenap umat Islam di penjuru dunia mengingatkan kembali kepada kelahiran seorang manusia yang agung, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan segala pernak-pernik ekspresi perayaan maupun kajian-kajian tentang keutamaan beliau. Itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Dan hari ini kita ada di tanggal keempat Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir.
di mana bulan Rabiul Akhir ini pun juga memiliki momentum-momentum yang sedemikian besar yang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan untuk kita teladani. Kita tahu bulan Rabiul Tsani dan bulan Rabiul Awal ini menurut para ulama tarikh, para ulama sejarah Islam, diberikan nama Rabiul Awal dan Rabiul Tsani ini oleh kakek buyut kelima baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Kilab bin Husayn. Rabi atau musim semi ini terjadi di Jazirah Arab, terkhusus di kota Makkah. Kala itu musim semi dan musim tumbuh, musim buah-buahan melimpah ini terjadi di 2 bulan secara berturut-turut. Maka kakek buyut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan bulan itu sebagai bulan Rabi. Karena terjadi dalam 2 bulan, maka diberi nama Rabiul Awal dan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Di mana dalam putaran bulan-bulan Hijriyah, Rabiul Tsani ini atau Rabiul Akhir ini berada dalam urutan bulan yang keempat setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani ini. Kemudian nanti kita diikuti oleh bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Satu hikmah besar di mana Rabiul Awal dilahirkanlah bulan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu karunia Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ternyata tidak hanya tetumbuhan buah-buahan yang hadir, yang bersemi dan melimpah di bulan itu, tetapi salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah dengan lahirnya manusia agung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Kemudian di dalam bulan Rabiul Tsani terjadi satu sejarah kenabian, sejarah risalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana untuk pertama kalinya turun perintah pengusiran terhadap kaum Yahudi, kaum suku Bani Nadir. Bani Nadir ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi dan kaum muslimin untuk segera diusir dari kampung halamannya karena terbukti telah merencanakan dan usaha pembunuhan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah itu Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Hasr ayat 2. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasr. Dia Allah yang telah memerintahkan untuk mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab dari kampung-kampung mereka dalam sejarah pengusiran yang pertama. Ini sangat komplementer, sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina sedemikian mendapatkan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa, dan itu terjadi saat ini di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Mengaitkan sejarah ini dengan kenyataan fakta hari ini, mudah-mudahan Allah mengkorelasikan bahwa serangan yang membabi buta, pembantaian yang sangat di luar perikemanusiaan oleh orang-orang Israel, oleh orang-orang Zionis, karena tidak semua Yahudi setuju dengan pembantaian itu, mudah-mudahan merupakan satu momentum bahwa umat Islam akan bangkit. Teman-teman saudara-saudara kita di Palestina, terkhusus milisi-milisi Hamas dan siapapun yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang pada hakikatnya adalah kemerdekaan atau kemenangan umat Islam atas tanah suci yang ketiga setelah Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan ini satu pertanda, satu momentum bahwa ekspansi atau penekanan penetrasi yang sangat biadab dari kaum Yahudi, dari kaum Zionis ini merupakan satu momentum di mana umat Islam bangkit dan mengalahkan kaum Zionis, dan tidak hanya mengalahkan tetapi juga mudah-mudahan connect dengan perintah Allah surat Al-Hasr ayat 2 tadi itu dengan sejarah Rabiul Akhir, di mana Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat kaum muslimin kala itu mengusir Bani Nadir, yakni
orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab, yakni Yahudi, terusir dari tempatnya. Mudah-mudahan kali ini Zionis benar-benar terusir dari tanah Palestina, karena perjuangan yang kali ini merupakan perjuangan yang terberat dan terbesar, yang melibatkan sangat banyak dunia Islam. Dan dari kalangan orang-orang kafir pun juga mengkonsolidasikan mereka, mau ngirim bantuan-bantuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak hanya melibatkan pasukan-pasukan perang dari kalangan manusia, tetapi segenap tentara-tentara Allah telah Allah turunkan berupa banjir, berupa angin dan lain sebagainya. Maka serangan yang sudah disiapkan sedemikian matang dengan segenap kekuatan kaum Zionis batal dilaksanakan. Dan mudah-mudahan tidak hanya batal, tetapi akan mengalami kehancuran di sisi mereka. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Rabiul Tsani, dalam sejarah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi beberapa peperangan-peperangan, beberapa bentrokan-bentrokan bersenjata, baik yang langsung dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dipimpin oleh para sahabat dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ini mudah-mudahan mengkorelasikan atau menghubungkan peristiwa-peristiwa saat ini. Memang sekarang terjadi sedemikian keterlibatan bangsa-bangsa dunia Islam dengan dunia kaum kufar sedang berhadap-hadapan. Mudah-mudahan Allah memberikan satu pertolongan, dan memang Allah, innallaha ma'as sabirin. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyertai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hijrah beliau, diketahuilah keberadaan beliau di dalam satu goa, dan sekala itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedemikian khawatir akan bisa ditemukan dan dihabisi oleh orang-orang kafir Quraisy yang mengejar. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan dan pembesaran hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di antara kalimatnya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah khawatir, janganlah bersedih, karena Allah bersama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan kalimat atau kata ma'iyah ini terbagi menjadi dua, yakni ma'iyah yang secara arti umum, kebersamaan Allah dalam arti umum adalah membersamai seluruh makhluknya, tidak hanya manusia tetapi semua apa yang diciptakan oleh Allah senantiasa Allah bersamai dalam makna keilmuan, dalam makna pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dalam makna penglihatan, pemeliharaan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berlaku bagi semua, baik orang yang mukmin maupun orang yang kafir. Semuanya dibersamai atau disertai oleh Allah melalui pengetahuan, pendengaran, pengawasan dan kekuasaan Allah. Adapun ma'iyah yang secara khusus, ma'iyah yang bermakna khusus adalah kebersamaan Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma'ana. Ma'ana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencerminkan satu bentuk keimanan, ketakwaan. Maka bagi orang-orang yang ingin dibersamai, disertai oleh Allah, harus memposisikan diri di dalam keimanan dan ketakwaan itu. Kebersamaan Allah dalam makna yang khusus, yakni beserta atau membersamai orang-orang yang bertakwa dan beriman ini adalah yang melingkupi arti kasih sayang Allah, pembelaan Allah, penjagaan Allah dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu menyatakan innallaha ma'as sabirin, orang-orang yang sabar senantiasa akan didampingi oleh Allah, diatur langkah-langkahnya oleh Allah dan dilindungi dari segenap mara bahaya. Mudah-mudahan saudara-saudara seiman kita yang saat ini sedang mempertaruhkan nyawanya, yang sedang memperjuangkan akidah negerinya, yang memperjuangkan eksistensi tanah sucinya,
yang pada hakikatnya itu adalah pekerjaan kita semua. Namun kita di setiap negara terdapat penguasa-penguasa yang tidak sedemikian saja kita bisa melibatkan diri. Maka sebatas kemampuan yang bisa kita lakukan. Di Indonesia kita bersimpati, kita mendukung perjuangan kaum muslimin untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis. Mudah-mudahan kalaupun kita tidak mampu dengan tenaga, kita bisa dengan harta kita salurkan melalui saluran-saluran yang amanah. Kalaupun itu pun kita tidak mampu, kita melalui doa-doa kita. Karena bahwa kiamat pasti terjadi, bahwa kematian pasti akan menimpa seseorang, bahwa kehancuran kelak dunia ini akan terjadi. Iya, masalahnya kita berada di pihak yang mana. Keperpihakan kita inilah penting, keperpihakan yang jelas dalam segala kondisi dan segala kadar yang kita bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghuril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza fawzan muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita siang masih bisa menikmati siang dengan tenang, malam masih kita bisa nikmati malam dengan tenang. Apakah itu dengan peribadatan mahdoh maupun peribadatan yang ghairu mahdoh atau amaliyah-amaliyah mubah lainnya. Saudara-saudara di belahan bumi yang lain kala ini, saudara-saudara kita di Palestina, ketika hendak tidur malam, mereka sudah memasrahkan diri sepasrah-pasrahnya, saling bermaafan antar anggota keluarga, saling berpamitan kalau besok pagi tidak lagi melihat matahari yang bersinar, karena gempuran Zionis Israel ini setiap waktu dan tidak diduga sama sekali, baik waktu maupun tempatnya. Maka hakikat kita mensyukuri keberadaan kita di sini adalah dalam rangka kita memohon karunia pada Allah Subhanahu wa taala, agar rasa syukur kita ini benar-benar mencurahkan tambahan-tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatku akan aku tambah, dan apabila kalian kufur maka azabku sangatlah pedih. Penambahan karunia yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah berhenti bagi kenikmatan yang akan kita raih, tetapi juga kita niatkan rasa syukur yang kita luapkan pada Allah akan membuahkan rahmat, akan membuahkan tambahan-tambahan karunia juga kepada saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini mempertaruhkan nyawanya dari menit ke menit, dari waktu ke waktu. Sudah 10 hari ini tidak ada listrik menyala, tidak ada pasokan makanan, tidak ada air yang bisa mengalir. Jadi mereka makan dari sisa-sisa makanan-makanan lama yang entah mengandung bakteri atau tidak, Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada mereka semua. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wa afaina isyab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.